Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aprilia Kurnianti di mata kuliah Perancangan Basis Data. Hari ini kita mau lanjut materi kita tentang hubungan atau relasi dalam suatu basis data. Untuk materi yang akan saya sampaikan di sini nanti ada beberapa topik ya. Yang pertama di situ tentang pengertian hubungan atau relasi ya, Yang kedua ada kardinalitas relasi, yang ketiga hubungan satu ke satu atau one to many, yang keempat hubungan satu ke banyak atau one to many, dan yang terakhir tentang hubungan banyak ke banyak atau many to many. Oke, selanjutnya tentang kardinalitas relasi. Jadi kardinalitas relasi itu apa sih? Ya, kalau secara pengertian kardinalitas relasi, ya itu libet ngomongnya, adalah relasi yang menunjukkan jumlah maksimum dan minimum dari masing-masing relasi antar entitas ya. Jadi kalau kita punya dua entitas yang saling berelasi, itu kita akan nyari batas minimum dan maksimum dari keduanya ya, di sisi kanan dan kiri. Selanjutnya di sini ada klasifikasi dari kardinalitas relasi. Yang pertama di situ adalah mandatory. Mandatory itu di mana ketika nilai minimum kardinalitasnya lebih banyak atau sama dengan 1. Dan yang kedua ada opsional. Opsional ini ketika batas kardinalitas minimumnya itu adalah 0. Lalu ada fungsional, itu ketika batas kardinalitas maksimumnya sama dengan 1. Lalu yang selanjutnya ada one to many, itu maksimum kardinalitasnya 1 pada satu sisi dan lebih besar dari 1 pada sisi yang lain. Lalu di situ ada many to many, itu kardinalitas maksimumnya adalah lebih besar dari 1 di kedua sisi. Dan yang terakhir ada one to one, yaitu ketika batas kardinalitas maksimumnya itu adalah 1 di kedua sisi. Selanjutnya adalah hubungan atau relasi dalam suatu basis data. Ya, hubungan atau relasi dalam basis data itu merujuk pada hubungan atau keterikatan antar entitas. Seperti yang tadi saya sampaikan, masing-masing entitas itu akan berelasi dengan relasinya sendiri yang tadi dikategorikan menjadi 3. Ada one to one, ada one to many, atau many to many ya. Selanjutnya kita ke hubungan one to one atau satu ke satu ya, dimana di sini setiap entitas pada satu sisi hubungan terkait dengan tepat satu entitas pada sisi yang lainnya. Contohnya entitas di situ ada entitas penumpang dan paspor. Biasanya satu penumpang itu pasti hanya punya satu paspor, dan satu paspor itu juga pasti dimiliki hanya oleh satu penumpang ya, gampangannya seperti itu. Nah, ini contohnya juga ada teacher dan course ini, tapi tergantung kondisi juga ya. Ada satu lembaga yang menetapkan bahwa satu guru itu hanya boleh mengajar satu mata pelajaran, dan satu mata pelajaran hanya boleh diajari oleh satu guru. Tapi ada juga kasus lain di mana satu guru itu boleh mengajar lebih dari satu mata pelajaran ya. Begitu juga satu mata pelajaran juga bisa diajar oleh beberapa guru sekaligus. Jadi balik lagi tergantung ke kondisinya. Yang kedua di sini hubungan one to many atau satu ke banyak, itu di mana setiap entitas pada satu sisi hubungan dapat terkait dengan satu atau lebih entitas pada sisi lainnya ya, tetapi setiap entitas pada sisi lainnya hanya terkait dengan satu entitas pada sisi pertama. Contohnya tadi entitas teacher dan course, tadi sudah saya sampaikan bahwa tergantung dari tempatnya, di mana teacher dan course ini bisa jadi relasi one to one, bisa juga jadi relasi one to many ya.
Jadi kasusnya seperti apa? Sama juga dengan kasus mungkin di kampus, ada beberapa kampus yang membolehkan satu mata kuliah diajar oleh satu dosen, tapi ada juga satu mata kuliah yang diajari oleh beberapa dosen sekaligus, misalnya mata kuliah yang modelnya team teaching. Nah, itu bisa jadi relasinya berubah dari one to one ke one to many. Lalu yang selanjutnya adalah relasi many to many atau banyak ke banyak. Nah, ini dalam hubungan many to many itu banyak entitas pada satu sisi hubungan dapat terkait dengan banyak entitas pada sisi lainnya dan sebaliknya. Contohnya di sini customer dan pizza ya. Satu customer itu bisa pesen banyak pizza, begitupun satu pizza itu juga bisa dipesan oleh banyak customer selama produksinya banyak. Nah, ini contohnya ya. Pun many to many itu contohnya juga bisa misalnya kalau kita mau membeli barang ya, kalau punya e-commerce, satu barang itu bisa dibeli oleh banyak pelanggan ya, satu pelanggan itu juga bisa membeli banyak barang. Itu contohnya yang many to many. Kesimpulannya ya, dengan memahami hubungan dalam basis data itu membantu dalam merancang struktur yang lebih efisien dan juga menghindari duplikasi data yang tidak perlu, dan juga bisa memastikan integritas data yang baik ya. Kalau kita sudah bisa mendefinisikan relasi dengan tepat, insya Allah nanti juga pembuatan database-nya itu bisa lebih efektif dan efisien, karena nanti kalau salah mengkategorikan ada kemungkinan juga nanti hasil dari relasi yang seharusnya kita record jadi tidak bisa kita record karena tadi salah menentukan dalam kardinalitas relasi. Mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan insyaallah di waktu dan jam yang sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.